Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memohon Roh Kudus memimpin kita, menerangi kita untuk kita memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu walaupun secara online. Kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan, dan Roh Kudus menerangi pikiran kami dan mampukan kami untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-48. Namun kita hanya akan membacakan beberapa bagian, ayat 1 sampai 16 dan kemudian ayat 34 sampai 36. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 16, kemudian ayat 34 sampai 36. Dengan judul perikop Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah itu ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang." Ya, demikian firman Tuhan. Kita hanya membaca bagian saja. Namun membaca sebagian bukan berarti kita tidak menceritakan atau kita tidak membaca secara keseluruhan. Kita akan membaca di rumah secara keseluruhan, namun akan diberitakan secara lengkap melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Haleluya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, eh, saya pernah didatangi oleh seseorang teman. Dia ada masalah dengan istrinya, dan ternyata permasalahan itu membuat rumah tangganya hampir masuk ke dalam jenjang yang namanya perpisahan. Dan ketika kami ngobrol-ngobrol, saya bisa baru memahami bahwa ternyata pertengkaran antara dua orang yang saling menyayangi, mencintai, atau sangat dekat, itu amat sulit dipersatukan. Dan mungkin kita bisa lihat juga, ketika orang itu tidak terlalu dekat, untuk mempersatukannya nggak terlalu sulit, ya menurut saya ya. Tapi ketika dua orang yang sangat dekat, biasanya sangat sulit untuk dipersatukan, diperdamaikan. Dan ya, kami ngobrol-ngobrol, kemudian saya juga akhirnya berbicara dengan pasangannya, dan kemudian kita berdoa, kami berdoa, dan Tuhan berkarya di sana, dan akhirnya mereka boleh bersatu kembali, berdamai. Ya, memang amat sulit ketika dua orang yang saling menyayangi itu dipersatukan. Namun memang ketika mau mempersatukan, entah itu sulit atau entah itu mudah, perlu adanya yang namanya perantara yang dapat memberikan ruang untuk mereka bertemu dan bersatu. Perlu ada yang menjadi perantara. Demikian juga ketika manusia menjadi musuh Tuhan. Ketika manusia berdosa, manusia putus hubungan dengan Tuhan, manusia menjadi musuh Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin itu terus berlangsung. Karena itu Tuhan sendiri memberikan solusi. Akibat dari perpisahan atau perseteruan manusia dengan Tuhan, maka manusia mengalami yang namanya kematian. Jadi dosa mengakibatkan perseteruan, dan perseteruan itu yang kita juga bisa disebut sebagai terpisahnya manusia dengan Allah, itu mengakibatkan manusia mengalami kematian rohani. Bukan hanya kematian rohani, tapi juga mengalami yang namanya kematian jasmani. Manusia akan berakhir hidupnya secara jasmani. Dan juga yang paling parah adalah manusia mengalami kematian kekal, yaitu mengalami hukuman di neraka. Itu akibat dosa. Dosa membuat keterpisahan manusia dengan Tuhan, dan manusia menjadi musuh Tuhan. Namun seperti tadi saya katakan bahwa Allah tetap menginginkan manusia tetap berada bersama-sama, berkomunikasi dengan Dia. Karena itu Allah, Dia berinisiatif. Dia melakukan sesuatu. Dia mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Dengan kedatangan Yesus, Dia datang sebagai manusia, kemudian Dia mati di kayu salib. Itu membuat perseteruan manusia dengan Tuhan, permusuhan manusia dengan Tuhan, terpisahnya manusia dengan Tuhan, akhirnya diselesaikan. Tuhan Yesus menjadi alat. Tuhan Yesus menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Satu-satunya yang bisa menjadi perantara hanya Yesus. Mengapa Yesus? Karena Yesus adalah Allah sendiri yang kemudian mengambil wujud sebagai manusia, menambahkan wujud manusia di dalam keilahiannya, sehingga Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga Dia
dengan pengorbanannya di kayu salib, dia menyatukan kembali manusia dengan Allah. Nah, jemaat yang terkasih, ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan hanya terjadi perseteruan dan permusuhan dengan Allah. Manusia menjadi musuh Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ternyata manusia juga atau terjadi permusuhan antara manusia dengan manusia. Ketika Hawa diciptakan dari Adam, Adam berkata bahwa inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya inilah bagian dari diriku. Tetapi ketika Hawa makan buah dan Adam ikut makan buah, mereka jatuh di dalam dosa. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, Adam berkata, ini perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku, dia ini. Dan kemudian dari situlah sudah mulai ada yang namanya perseteruan antara sesama manusia. Terpisahnya manusia dengan manusia karena mulai ada kecurigaan, ada iri hati, ada dengki. Dan kita bisa melihat terjadi pembunuhan Kain dan adiknya Habel. Dan sejak itu manusia hidup di dalam kebencian, iri hati, dengki, kecurigaan dengan sesamanya. Itulah akibat dari dosa. Dosa mengakibatkan permusuhan dengan Allah. Dosa mengakibatkan adanya permusuhan antara manusia dan manusia. Nah, kedatangan Yesus menyelesaikan itu semua. Dan kedatangan Yesus itu pun sudah ada janjinya sejak dari perjanjian lama. Allah memberikan solusi bahwa di dalam Kristus ada solusi untuk perseteruan itu. Menyatukan kembali manusia dengan Allah. Menyatukan kembali manusia dengan manusia. Dan dari cerita tentang Petrus dan Kornelius, kita bisa melihat bagaimana cara Allah, bagaimana cara Tuhan kita Yesus Kristus mempersatukan seorang anak manusia yang namanya Kornelius dengan dirinya sendiri, kemudian mempersatukan manusia dengan manusia. Tetap di dalam Kristus ada penyatuan. Di dalam Kristus ada cinta kasih yang menyatukan. Kalau kita melihat dan kita baca dari cerita tentang Petrus dan Kornelius ini, kita bisa melihat bagaimana cara Allah mempersatukan dirinya sendiri dengan manusia. Dari cerita yang kami tadi kita baca dan hanya sebagian kita ambil, namun saya bisa menceritakan secara singkat bahwa saat itu Kornelius ada orang yang baik, seorang perwira, tapi dia percaya kepada Allah, percaya kepada kemungkinan kepada Allah Israel. Dia membantu, soalnya dia membantu orang-orang Yahudi, membantu dalam rumah-rumah ibadah. Dia rajin berdoa menurut tata ibadah atau menurut iman orang Yahudi atau orang Israel. Dan kemudian Tuhan menyuruh seorang malaikat untuk datang memberitahukan kepada Kornelius bahwa Tuhan menghargai apa yang dilakukan oleh Kornelius. Dan kemudian malaikat itu menyuruh Kornelius untuk menghubungi Petrus. Dan kemudian Kornelius mentaatinya, dia menyuruh prajurit dan beberapa orang Yahudi untuk pergi bertemu dengan Petrus di Yope. Nah, dalam perjalanan mereka rupanya sekitar jam 12 setelah sehari ya, jam 12 itu Petrus naik ke rumah untuk makan. Tapi kemudian dalam keadaan lapar dia mau makan itu, terus Tuhan memberikan penglihatan. Ada layar turun, rupanya seperti bioskop. Jadi sebenarnya sudah ada bioskop dari dulu ya. Zaman dulu ketika Petrus itu
Petrus melihat layar putih tergantung ujung ke ujung sampai kemudian bagiannya itu sampai ke tanah bagian bawah. Di sana ada binatang-binatang, khususnya binatang-binatang haram. Mungkin ada babi di situ, mungkin ada kelinci karena itu makanan haram, mungkin ada biawak, mungkin pokoknya makanan haram. Kemudian disuruhlah Petrus untuk ambil itu untuk makan. Petrus bilang, tidak Tuhan, belum pernah saya itu makan makanan binatang yang haram itu. Kemudian ada suara berkata bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu halal, kamu tidak boleh mengatakan itu haram. Jadi Petrus melihat itu sampai 3 kali dan kemudian hilang. Dan setelah itu Petrus bertemu dengan orang-orang suruhan, utusan dari Kornelius itu. Mereka berkata, menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh malaikat kepada Kornelius. Wah, Petrus berkata, baru dia kemudian sadar apa yang ditunjukkan oleh malaikat itu. Baru dia mengerti bahwa rupanya ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak memandang itu dari bangsa mana, suku mana. Karena sejak perjanjian lama sebenarnya Tuhan sudah mengatakan supaya Israel itu menjadi berkat bagi bangsa lain. Supaya melalui hidup orang Israel, bangsa lain itu melihat kemuliaan Tuhan dan kemudian mereka percaya kepada Tuhan. Israel menjadi imamat bagi bangsa-bangsa. Dan kemudian baru tersadarlah Petrus bahwa Tuhan menginginkan agar berita Injil disampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu pun kemudian percaya kepada Yesus. Jadi Yesus tidak hanya berhenti pada orang Israel, tetapi kepada semua bangsa. Itulah yang kemudian dimengerti oleh Petrus. Dan kemudian Petrus bertemu dengan Kornelius, dan setelah menjelaskan itu semua, Kornelius dan keluarganya menjadi percaya. Dan tiba-tiba mereka mengalami dalam tanda kutip seperti hari Pentakosta. Jadi turunnya Roh Kudus dalam skop yang kecil. Kalau Pentakosta pada hari ke-50 ketika murid-murid di Kisah Para Rasul 2 itu pesta Pentakosta yang luar biasa. Tapi ini ya bisa dikatakan seperti Pentakosta kecil kepada orang-orang ini. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka dari bangsa lain, bukan umat Israel, tapi mereka kemudian mendapatkan karunia Roh Kudus. Dan kemudian Petrus berkata, mereka ini juga adalah umat Tuhan, dan karena itu mereka juga harus dibaptis. Dan kemudian mereka dibaptis di dalam nama Yesus. Nah, luar biasa kita melihat sebuah peristiwa luar biasa bagaimana Tuhan menyatukan, bukan hanya menyatukan umat Israel saja dengan dirinya, tetapi menyatukan bangsa-bangsa lain yang dikatakan sebagai bangsa kafir itu dengan dirinya sendiri. Jemaat yang terkasih, kita bisa melihat di sini ada 2 cara dan 1 tujuan dalam peristiwa Petrus dan Kornelius ini. Tuhan menyatukan manusia dengan dirinya. Yang pertama, bagaimana caranya? Kalau kita baca dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana dijelaskan bahwa Kornelius itu berbuat baik luar biasa. Namun kebaikan yang dilakukan oleh Kornelius itu tidak bisa membuat dia bertemu dengan Allah yang sejati. Dia bisa bertemu dengan Yesus. Dia tidak bisa mengalami yang namanya hubungan dengan Tuhan yang baik. Jadi kemudian Tuhan mengutus malaikat supaya Kornelius dan keluarganya mendengarkan berita Injil, dan melalui itu sajalah mereka bisa diselamatkan. Jadi yang pertama, jemaat yang terkasih, bahwa Tuhan mempersatukan manusia dengan dirinya
melalui Yesus Kristus. Itu bukan karena adanya perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik Cornelius itu dia bisa bersatu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Itu semua karena karya Allah. Allah yang mendatangi dia melalui malaikat dan melalui berita Injil dari Petrus, sehingga dia kemudian bisa bertemu dengan Injil Kristus dan dia mengalami persatuan kembali dengan Allah. Jadi bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik itu penting dan Tuhan menghargai itu. Namun perbuatan baik itu tidak menjadi alasan dan landasan seorang bisa dipersatukan dengan Tuhan. Hanya karena karya Allah sendiri melalui berita Injil, sehingga Cornelius dan keluarga mereka bisa bersekutu dan bersatu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Jadi jemaat yang terkasih, bukan karena perbuatan kita, hebatnya kita rajin ibadah, kita rajin berbuat baik, kemudian kita katakan bahwa saya layak di hadapan Tuhan. Oh tidak. Karena yang membuat layak kita bertemu dengan Tuhan, yang membuat kita bisa menjadi anak-anak Tuhan, bersekutu kembali dengan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Tuhan menghargai apa yang dilakukan Cornelius, tapi itu tidak menjadi alasan. Perbuatan baik juga bukan merupakan tambahan. Jadi ada tambahan perbuatan baik dia, kemudian baru anugerah Tuhan. Oh, mencukupi, melengkapi. Oh tidak. Atau terbalik, bahwa anugerah itu kemudian itu karena ada perbuatan baik ditambah dengan anugerah, maka cukup dia mendapatkan keselamatan atau bersekutu dengan Tuhan. Tidak. Sama sekali tidak. Perbuatan baik tidak membuat orang bisa dipersatukan dengan Allah. Karena itu jemaat yang terkasih, berbuat baik itu adalah kewajiban kita. Namun perbuatan baik tidak bisa membawa kita bersekutu dengan Tuhan. Yang bisa membuat kita bersekutu dengan Tuhan hanya Kristus sendiri. Dia menyatakan itu melalui Injil, dan kemudian Injil itu yang merubah hidup kita. Dia melahir barukan kita. Roh Kudus melahir barukan kita, sehingga kemudian kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipersatukan kembali. Terus apakah perbuatan baik tidak penting? Perbuatan baik penting. Perbuatan baik kita akan diperhitungkan itu setelah kita dipersatukan dengan Tuhan. Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, perbuatan baik kita diperhitungkan, tapi bukan untuk keselamatan. Perbuatan baik kita itu adalah sebuah respon ucapan syukur kepada Tuhan, karena Dia telah mempersatukan kita dengan dirinya sendiri. Ini cara Tuhan yang pertama. Dia mempersatukan manusia dengan dirinya karena kasih dan anugerahnya semata-mata. Yang kedua, walaupun Tuhan mempersatukan manusia dengan dirinya, itu dengan karya dan anugerahnya semata-mata. Namun ketika Tuhan melakukan itu, Tuhan memakai alatnya untuk apa? Untuk menyatakan karya dan kemuliaan kasih Kristus itu kepada orang lain. Tuhan memakai siapa di sini? Tuhan memakai Petrus. Jadi Tuhan memakai Petrus menyampaikan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Menyampaikan bahwa Allah mau bersekutu dengan manusia. Menyampaikan Allah berdamai dengan manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi Tuhan memakai umatnya untuk menyatakan itu. Tuhan kan tidak langsung walaupun dia utus malaikat ya, tapi Tuhan memakai pertemuan dengan Petrus. Petrus menjelaskan tentang Injil. Jadi luar biasa. Tuhan ternyata memakai kita umatnya sebagai alat untuk menyatakan
kasih dan kemuliaan Tuhan untuk mempersatukan, berita yang mempersatukan manusia dengan Allah. Jadi jemaat yang terkasih, umat Tuhan adalah Allah Tuhan. Luar biasa. Petrus, murid-murid yang lain dipakai oleh Allah sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mempersatukan manusia dengan Allah. Wah, saya, jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, anak-anak muda, ternyata Tuhan pun juga mengutus kita menjadi alatnya untuk menyampaikan dan menyaksikan, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan bahwa Allah mau bersekutu dengan manusia. Kitalah alatnya Tuhan. Karena itu harusnya kita bersyukur dan bersemangat. Untuk apa? Untuk menjadi alat Tuhan. Untuk menjadi alat Tuhan, menyampaikan visi dan misi Tuhan untuk mempersatukan manusia dengan manusia. Mempersatukan manusia dengan Allah, maaf. Visi dan misi itu kita ditugaskan. Luar biasa. Siapapun di antara kita, kita pun menjadi alat Tuhan. Karena itu, marilah kita melalui hidup kita, melalui hidup saya, hidup jemaat semuanya, kita bisa menyatakan itu. Dengan apa lagi? Dengan cara kita memperlakukan orang lain seperti Yesus memperlakukan kita. Kita juga mau melakukan itu. Kita mau menjadi alat Tuhan, memperlihatkan kasih Kristus kepada orang lain. Dengan apa lagi? Dengan kepedulian kita. Peduli dengan orang lain. Ada orang yang sakit, kita peduli. Saat ini kita mengalami luar biasa COVID-19 yang gelombang kedua ini ya. Waduh, meledak luar biasa. Kita semua ada dalam ketakutan. Namun tetap kita harus saling mendukung, memberikan perhatian, peduli dengan orang lain, mendoakan. Sekarang ini kan kita memang tidak bisa bertemu dengan rekan-rekan, tapi kita bisa dengan handphone kita, dengan alat-alat kita, kita bisa menyampaikan dukungan kepada mereka. Apalagi kehadiran kita. Wah, ini tapi agak susah sekarang ya. Tapi ketika kita telepon, ketika kita WA, itu sebenarnya juga bisa memberikan dukungan kepada orang lain. Dan bukan itu saja, dengan uang kita bisa menjadi alat Tuhan. Dengan uang kita bantu orang lain dengan dana. Dan banyak hal kita bisa menjadi alat Tuhan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikan kabar Injil sukacita. Injil itulah yang dapat merubah orang dan kemudian mempersatukan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, tujuan dari mengapa Tuhan itu dengan kasih dan anugerahnya mempersatukan manusia dengan manusia, mempersatukan manusia dengan dirinya. Dia itu dengan anugerahnya, dengan menggunakan alat yaitu kita. Tuhan juga mempunyai tujuan, yaitu dengannya dipersatukan manusia dengan Allah. Allah juga mau mempersatukan manusia dengan manusia. Ini kita bisa lihat bahwa setelah Petrus itu mendapatkan berita, baik itu dari Tuhan, kemudian berita dari Cornelius, kemudian dia datang bertemu dengan Cornelius, dan pemikirannya, pemahamannya dibukakan bahwa Allah menerima siapapun. Dan dengan demikian Petrus berkata, kalau Allah sendiri menerima orang lain, mengapa saya tidak menerima dia sebagai umat Tuhan? Dan demikian pula kita semuanya harusnya sesama umat Tuhan, bahkan dengan orang yang lain
iman dengan kita, bahkan yang menjadi musuh kita, harusnya kita mau menerima mereka. Saling menghargai, saling menghormati. Di Indonesia ini dalam perbedaan, kita perlu menghargai, menghormati orang lain. Walaupun kita berbeda iman, tapi bukan berarti kita tidak bisa berteman, tidak bisa menganggap saudara. Saya punya adik dari keluarga istri, sampai sekarang masih muslim. Tapi bukan adik kandung ya. Kami anggap sebagai adik karena mertua saya menganggap mereka sebagai adik, dan itu dijaga sampai sekarang. Saya tetap memberitakan Injil kepada mereka, tapi saya tidak memaksakan mereka. Saya menjelaskan, dan hidup saya menghargai dia. Dia datang di rumah, saya kalau ada apa-apa saya bantu dia, dan luar biasa. Dia juga pernah bantu saya. Jadi, dan akhirnya kami tetap harmonis, kami tunjukkan. Nah, tinggal Roh Kudus yang nanti akan menggerakkan dia untuk kemudian percaya pada Yesus. Nah, jemaat yang terkasih, dari cerita tentang Kornelius dan Petrus ini kita bisa melihat bagaimana Allah berkarya untuk menyatukan melalui Yesus Kristus. Dia menyatukan manusia dengan Allah. Dia juga mempersatukan manusia dengan manusia. Allah memberikan anugerah. Allah juga memakai kita umatnya untuk menyampaikan karya keselamatan kepada orang lain, memperlihatkan hidup kita sebagai surat yang terbuka. Orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita, sehingga mereka juga percaya pada Yesus. Dan Tuhan punya tujuan yang indah, supaya antara kita sesama manusia, kita pun saling menghargai, saling menghormati, saling menerima. Dan kiranya melalui hidup kita juga, dengan pergaulan kita, dengan menghargai orang lain pun akan mengalami yang namanya pertemuan dengan Yesus. Pertemuan dengan Yesuslah yang dapat mempersatukan manusia dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadilah Allah Tuhan yang menyatakan Kristus untuk mempersatukan kita manusia dengan Tuhan, dan mempersatukan manusia dengan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Roh Kudus terus menyatakan firman Tuhan dalam hidup kami, agar kami terus bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah menyatukan kami dengan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan pun mau memakai kami sebagai alat Tuhan untuk menyatakan itu bagi sesama kami. Dan kiranya melalui itu juga kami dapat menghargai, menghormati, dan kami bersekutu dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin.